Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billah. Jamaah yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya, beberapa waktu lalu kita rapat, saya mengusulkan agar baca kitabnya satu tadi baca ganti-ganti. Tapi rupanya Pak Kholati itu mengusulkan nggak usah ganti-ganti, ya. Kitabnya satu ganti-ganti, malah nggak jelas. Ya, kalau satu orang saya sudah nggak jelas sekali, nggak jelas terus ini ya. Khawatir begitu sebenarnya. Tapi itu kesepakatan rapat, jadi ya sudah, saya sami'na wa ata'na untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan rapat tersebut. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'ala al-barakati amin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan setelah kita menyelesaikan tolong dibuka, ini ada yang bawa kitabnya ya. Fanas'aluhu jalla dzikruhu ay yaj'alakum bayyana min ulaikal faizina bi rahmatih. Nah, itu ya. Naam. Walamma wajadna hadhihi at-tariqa bi hadhihi as-sifah nadarna fa'am'anna al-nadhara fi kayfiyati qat'iha wa ma yahtaju ilaihi al-'abdu min al-uhbati wal-'uddati wal-alati wal-hilati min 'ilmin wa 'amalin 'asa an yaqta'aha bi husni taufiqillahi fi salamati. Ya, sudah ketemu atau belum? Ya. Oke, di sini walamma wajadna, na'am itu oke bacaan ini ya. Walamma wajadna hadhihi tariqa bi hadhihi sifah ay min as-su'ubah al-madhkurah wal mama'ani al-mawsufah. Setelah kita mengatakan wajadna hadhihi tariq bi hadhihi sifah, kita mendapatkan jalan dengan sifat-sifat ini, maka nadharna, saya berpandangan, saya berpikir, fa'am'anna an-nadhara fi kayfiyatiha, maka dengan teliti saya menyebutkan bagaimana cara menempuhnya untuk melalui satu kegiatan yang bisa menyebabkan kita ini melaksanakan ibadah dengan baik. Karena banyak sekali rintangan-rintangan yang menghalanginya.
Dan apa saja yang dipentingkan, ma yahtajul abdu, apa yang diinginkan oleh setiap hamba, yaitu siapa mereka itu? Wahwa al-insan mutlaqan dzakarun kana untha, kama fil qamus. Dalam syarahnya di Sirajut Talibin disebutkan, siapa yang memiliki hajat itu adalah manusia secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Dan ini kebutuhan manusia itu untuk melaksanakan ibadah itu banyak. Apa ya biaya? Disebutkan di sini. Setiap kita mau ibadah perlu adanya biaya. Minal uhbati wal uddah wal alat wal hilah. Semuanya dipentingkan untuk kepentingan melaksanakan ibadah tersebut. Maka persiapan untuk itu semuanya diperlukan trik dari ilmu, dari amal, agar supaya bisa menempuhnya, hayat thoriq, menempuh jalan tersebut, karena semuanya membutuhkan terhadap alat-alat tersebut. Dengan cara apa? Bihusni taufiqillahi fassalamati. Dengan cara baiknya taufik Allah SWT dalam mendapat keselamatan itu. Maka wala yanqadi'u fi uqbatihal muhlikah wa yahlika minal halikin wa idzab billah. Dan ada orang yang tidak mampu untuk menempuhnya sehingga dia terjebak pada kerusakan dan dia menjadi hancur, rusak bersama-sama orang yang rusak. Wal iyad billah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Ghazali, fasanafna fi qat'i hadhihi tariq wa sulukiha kutuban ka ihya'i ulumiddin wal qurbati ila Allah taala. Wa ghairi dzalik ihtawat ala daqaiqa min al-ulumi. Karena itulah saya mengarang kitab ya untuk menempuh jalan tersebut dengan sebuah kitab seperti dengan kitab-kitab yang ada, sebagaimana kitab Ihya yang dikenal oleh banyak masyarakat sekarang ini, Ihya Ulumuddin wal qurbati ilallah ta'ala, kitab Al-Qurbah ilallah ta'ala wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain dari karangan Al-Ghazali yang kita tahu ya, ihtawat hadhil kutub ya ala daqaiqum min ulumin ya. Jadi yang terkait dengan kitab ini yang mendalam dari ilmu-ilmu ya, al-afhamil amah, untuk memahami berbagai macam kitab yang lain yang ada ya. Faqaddahu fiha wa khadu fiha fima lam yuhsinuhu minha. Maka di sini Imam Al-Ghazali mengatakan ayatu'anu wa syana'u. Beliau mengarang kitab-kitab yang lain tadi itu untuk mendapatkan kejelasan terhadap apa yang telah dikarang sebelum-sebelumnya. Maka beliau katakan fa ayyu kalamin afsahu min kalami rabbil alamin. Maka adakah kalam yang lebih fasih dibanding dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Kalau kitabnya Al-Ghazali itu dikatakan kitabnya banyak kekurangan-kekurangan, beliau bandingkan dengan Quran. Al-Quran saja, kata beliau,
masih ada orang yang mengatakan bahwa waqad qalu fihi innahu asatirul awwalin. Kitab Al-Quran aja masih ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, di mana kalau ada orang yang mencela, ada orang yang kritik terhadap apa yang telah dikarangnya atau yang disusunnya, maka itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Karena Al-Quran yang jelas-jelas merupakan kitab suci yang memiliki isi yang luar biasa, masih ada orang yang mengatakan bahwa Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Maka Al-Ghazali mengatakan, alam tasma' ila qouli Zainal Abidin. Bukankah kamu telah mendengar apa yang dikatakan oleh Zainal Abidin, yaitu Ali bin Husain bin Ali ibnu Abi Thalib. Jadi Ali Zainal Abidin itu Ali putra daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihi majma'in. Inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara dhaka dhu jahlin fayaftatina wa qad taqaddama fi hadha Abu Hasanin ila al-Husaini wa wasaqa lahu al-Hasana ya rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budu al-wathana walastahalla rijalun muslimuna dami yaruna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Kata ini menggunakan bahar basit namanya ini. Innil aktumu, sungguh aku merahasiakan. Ail asturu, sungguh aku mensirikan, ya, merahasiakan. Min ilmi, dari ilmuku, jawahiruhu, mutiara-mutiaranya, ya, jawahir. Wa ya asraruddin, rahasia-rahasia agama maksudnya. Kaila yara dzaka dzu jahlin fayaftatina, agar supaya orang yang bodoh tidak melihat sehingga timbul satu fitnah yang ditujukan kepadaku. Jadi ini masuk dalam kategori ilmu yang tidak boleh dicerita-ceritakan kepada orang awam. Terutama pengalaman-pengalaman pribadi, ya, yang dia dapatkan ketika dia melakukan suluk, melakukan wirid misalnya dan sebagainya, sehingga dia menemukan sesuatu yang tidak layak untuk disampaikan di hadapan umum. Karena nanti itu orang-orang yang bodoh, dia akan menjadikannya sebagai sebuah bahan fitnah terhadap, kayak yang terjadi akhir-akhir ini kan, ya. Bapak kenal Mama Gufron, ya? Nah, apa yang dia ceritakan itu masuk akal apa enggak? Orang umum enggak tahu itu. Apakah itu benar apa tidak? Banyak orang yang tidak. Akhirnya timbul fitnah. Yang katanya beliau bisa ngomong dengan bahasa semut, bisa ngomong dengan bahasa Ibrani dan sebagainya. Orang pada enggak tahu benar apa tidak. Tapi begitulah kenyataannya, bahwa pengalaman pribadinya tadi itu mestinya tidak perlu disampaikan kepada khalayak. Kenapa begitu? Waqad taqaddama fi hadza Abu Hasanin, yang telah berlalu dan sungguh telah terdahulu pernah disampaikan dalam masalah ini oleh Abu Hasan, Sayyidina Ali maksudnya. Ilal Husain, juga kepada Husain. Ya.
wa wassa qablahul Hasanah, dan sudah diwasiatkan sebelumnya kepada Hasan. Jadi Sayyidina Ali pernah mewasiatkan kepada dua putranya Hasan dan Husain, ya, untuk tidak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengalaman pribadi dalam persoalan hasil ibadah. Jadi karena nanti itu ya rubba, ini kalau di syarahnya itu bukannya ya rubba, ya ayuhan nas rubba jauhari ilmin, betapa banyak, ya, jauhari ilmin, rubba harfi jar, lau abu hubi ay adharu ilmi sirri alladhi huwa mithlul jauharin nafis. Mutiara ilmu itu seandainya aku tampakkan, ya, kepada orang lain, lakila, maka aku akan dikatakan, ya, lakilali akan mengatakan kepadaku, anta mimma ya'budul wathana, kamu termasuk dalam kategori orang yang menyembah berhala. Itu katanya. Jadi banyak kalau ada orang mengatakan tentang mutiara-mutiara ilmu, ya, pengalaman-pengalaman pribadi itu ditampakkan kepada banyak orang yang tidak mengerti tentang ilmu itu, maka boleh jadi satu saat orang mengatakan bahwa dia adalah penyembah berhala. Karena itulah maka ilmu-ilmu sir yang dialami oleh, ya, beberapa orang-orang tertentu yang sudah masuk dalam makom, ada istilah makom nasud, ada alam jabarut, ada alam malakut. Nah itu jangan dicerita-ceritakan, orang nggak bakal menerima, malah nanti bilang, oh, kamu sesat, begitu. Jadi sudah untuk kepentingan pribadi, karena itu belum tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang iblis sengaja untuk memberikan, ya, tipu dayanya kepada orang-orang yang ibadah kepada Allah. Sehingga kadang-kadang orang diberikan kemampuan, ya, yang orang lain tidak mampu tapi dia mampu. Akhirnya orang itu menjadi berbangga diri, dan bukanlah anugerah Allah itu dimanfaatkan untuk kebaikan, tapi untuk akhirnya menjadi alat untuk mencari dunia. Tipu orang sana sini, mendapatkan uang, dinikmatinya untuk kepentingan memuaskan hawa nafsunya. Nah ini bahaya. Itu seperti itu. Jadi satu kejadian-kejadian yang dialami oleh banyak orang ketika dia menempuh satu jalan ibadah kepada Allah, banyak rintangan, banyak godaan, dan salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi, contoh-contohnya. Karena itu tidak perlu, ya, seluruh apa yang menjadi pengalaman kita dalam melaksanakan ibadah itu dicerita-ceritakan kepada orang yang tidak memahami. Walastahalla rijalun muslimuna dami. Dan boleh jadi akan terjadi banyak orang-orang menghalalkan darahku. Banyak orang Islam. Yarawna bahama ya'tuna wa hasana, karena dia melihat bahwa perbuatan yang jelek tadi itu dinilai sebagai suatu kebaikan. Jadi itu bahaya. Orang nyangka bahwa dia membunuh orang misalnya, itu adalah suatu kebaikan. Jangankan yang seperti itu. Ya. Orang yang punya dugaan atau punya keyakinan bahwa keyakinan adalah salah, lalu dia praktekkan dalam hidup ini seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Muljam. Kenapa dia membunuh Ali? Karena dia berkeyakinan Sayyidina Ali itu kafir. Kenapa? Dia telah berkompromi dengan pemberontak. Siapa? Ketika itu dalam perang Siffin, ya.
itu ada pemberontakan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan kepada pemerintahan Sayyidina Ali yang sah. Nah, Sayyidina Ali kompromi karena dia telah menyerah, dianggapnya seperti itu. Tapi ada pihak orang yang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh beliau itu salah. Sehingga dianggapnya Sayyidina Ali sebagai orang yang kafir, yang halal darahnya. Akhirnya apa? Dia bunuh Sayyidina Ali ketika beliau dalam keadaan sholat subuh. Padahal dia itu adalah Ibnu Muljam itu hafidul Quran, jidatnya hitam, ya. Tapi dia memiliki pemikiran yang berbeda dengannya. Dalam apa namanya kasus sekarang banyak namanya jadi teroris lah, gitu. Dianggap sebagai teroris. Itulah yang menyebabkan kenapa akhirnya Islam itu dijadikan sebagai ya tombak untuk mengatakan teroris itu Islam. Jadi kan itu merusak kita juga. Kesannya bahwa orang Islam itu teroris. Jadi begitu akhirnya. Nah, ini pendapat yang tidak benar. Nah, ini begitu. Ini sudah dikatakan oleh Imam Ghazali. Waqtadhatil halu 'inda dzawid din hum asyrafu khalqillah ta'ala an-nadhra ila kafati khalqillah bi'ainir rahmah wa tarkil mumarah. Nah, untuk memperoleh keadaan seperti ini, orang yang memiliki pandangan agama, dia adalah termasuk asyrafu khalqillah. Makhluk Allah yang paling mulia. Ya. Karena dia ya, an-nadhar ila kafdi khalqillah bi'ainir rahmah. Dia memandang orang dengan pandangan kasih sayang dan meninggalkan al-mamarah itu, al-mujadalah, perdebatan. Dia enggak mau. Fabtahaltu ila man biyadihi al-khalq wal amru ay yuwaffiqani li tasnifi kitabi yaqa'u alaihi al-ijma'. Ya, saya bermuayat tadarruat. Fabtahaltu. Kata-kata mubahalah itu tadarru. Ya. Ay tadarru'tu, saya merenung, ya, merendah kepada zat di sini ya, yang biyadil khalq wal amr, kepada zat yang di tangannya lah seluruh makhluk dan semua perkara, yakni Allah SWT, ayyuwaffiqani, agar dia memberikan taufik kepadaku, ditasnifi kitabin, untuk mengarang atau menyusun sebuah kitab, yang qaw'alil ijma', yang kitab itu bisa disepakati dan bisa wa yahsulu bi qiraatil intifa', bisa menjadikan manfaat ya orang yang membacanya. Fa ajabani, maka Allah berikan ijabah kepadaku, la dzalikal ladzi yujibul muttarra idza da'a, pada orang yang menginginkan ya dikabulkannya doa ketika dalam keadaan terpaksa. Nah, ini maksudnya doanya Imam Ghazali yang merasa dirinya telah memperoleh anugerah dari Allah SWT, taufik untuk bisa menyusun sebuah kitab yang bermanfaat untuk banyak orang. Gitu. Wa atla'ani fadli ala asrari dzalika wal hamani fi tartiban ajiban lam adhkurhu fil musannafat allati taqaddamat fi asrar muamalat din. Ya. Kemudian kata beliau Imam Al-Ghazali bahwa kitab yang dikarang ini ya, ai a'lamani, Allah memberikan pengetahuan kepadaku, bi fadlihi, dengan karunia-Nya, ai bi mahdi ihsanih, dengan karunia kebaikan yang diberikan kepadaku. Ya. Untuk apa? Untuk bisa menyusun kitab ala asrul zalik, dan juga walhamani fih,
berikanlah kepadaku tartiban ajiban, berikan kemampuan aku untuk bisa menyusun ya, sesuai dengan keinginanku itu. Tartiban ajiban ay minhu wa maqsudu rahmatullah al-ihtisan wal ikhbar an ridahu bi kama ya'lamu minal misbah. Jadi beliau mampu untuk menyusun susunan ini dengan susunan yang mengagumkan, yang tidak aku sebutkan dalam karangan-karanganku yang telah lalu, dalam rahasia-rahasia muamalah hubungannya dengan masalah agama ini. Wa huwa alladhi ana lahu wasifun, dan itulah yang aku sebutkan di sini sifat-sifatnya. Maka aku katakan wabillahi taufik. Allah lah yang berikan taufik semuanya itu. Jadi kitab Minhajul Abidin yang disusun oleh Al-Ghazali ini sudah merupakan kitab puncak daripada karangan beliau. Memang karangan beliau yang terakhir ini. Itu termasuk ikhtisar lah, ringkasan dari kitab Ihya yang sebanyak itu, yang setebal itu, diringkasnya menjadi kitab yang sekecil ini, Minhajul Abidin ini, agar supaya banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Nah, inna awwala ma yunabbihul abdu lil ibadati wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khatratin samawiyatin min Allah wa taufiqin khas ilahiyyin wa awwal ma'ni bi qouli subhanahu afama syaraha Allah sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Inna awwala ma yunabbihul abdu, sesungguhnya pertama kali ya, yang bisa menumbuhkan bagi seorang hamba semangat melaksanakan ibadah lil ibadati ya, dan wa yatajarradu, memiliki kesetiaan atau dedikasi untuk lisuluki tariqiha, untuk menempuh jalannya, bi khatratin samawiyatin, dengan getaran dari langit lah ya. Khatrah samawiyah minallahi, dari Allah, wa taufiqin khasin, dan taufik petunjuk yang khusus ilahiyin yang bersifat ilahi. Itulah yang dimaksud wa huwa al-ma'nayi al-ma'niyu bi qouli subhanahu. Ini makna daripada firman Allah tadi, afama syarahallahu sadrahu Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Nah, kalau Allah itu sudah memberikan kepada hamba ini terbuka dadanya untuk bisa memahami Islam, itu berarti mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Fa huwa ala nurin min rabbih. Jadi gambarannya ketika orang itu akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dadanya merasa lapang, merasa gembira. Itu menunjukkan bahwa orang itu telah mendapatkan nur cahaya dari Allah. Nah, wa asyara ilaihi sahibu syar'i, dan ini disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu syar', siapa pencipta atau pembuat syariat ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawatullah salamu alaihi, sahibu syar', yang menciptakan syariat itu Allah dan Rasul kan gitu. Faqala, maka beliau bersabda, innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wa syarha. Sesungguhnya cahaya itu, nur, apabila telah masuk kepada hati seseorang, maka hati itu terasa lega, terasa lapang, terang gitu. Nah, faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha.
Dikatakan, ya Rasulullah, apakah yang demikian itu ada tanda-tandanya yang bisa dikenali? Oh, alamatnya ada. Apa tandanya? Tandanya adalah faqala Rasulullah bersabda, at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Apa itu? Artinya enggak ini? At-tajafi an daril ghurur. Ya. Ya. Dia berpaling at-taba'ud, menjauhi an daril ghurur ad-dunya. Dunia. Menjauhi dunia wal inabatu ila daril khulud, dan kembali kepada negeri akhirat, al-akhir. Ar-ruju' ila daril khulud ilal akhirah. Jadi kembali kepada menjauhi dunia, dekat dengan akhirat. Kembalikan. Yang kedua, wal isti'dad tahayyu bil amali shalih, mempersiapkan diri untuk lil mauti, menghadapi kematian dengan apa? Bil amali shalih, dengan amal soleh. Lil mauti, tadi qabla nuzul maut, sebelum kematian itu mendatanginya. Jadi sebelum mati dia telah bersiapkan diri dengan melakukan banyak amal soleh, sehingga ketika dia mati sudah siap. Seperti kisah kematiannya Imam Ghazali sendiri, bahwa beliau itu telah menyiapkan kain kafannya sendiri, lalu beliau mengkontak secara batin kepada teman-temannya untuk bisa hadir di saat beliau itu menghembuskan nafas terakhir. Jadi kayak sekarang mungkin teman-teman yang sekelas beliau itu pas Imam Al-Ghazali mau wafat itu dalam sejarahnya pada datang. Jadi seakan-akan seperti mereka mendapatkan WhatsApp dari Al-Ghazali. Di WhatsApp ada jadi pakai telepati bahasa kita sekarang. Jarak jauh. Tanpa diketahui, orang pada datang semua ke tempat beliau. Ternyata Imam Ghazali telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam kisah. Nah, ini berarti beliau telah bersiapkan diri itu untuk menghadapi kematian tadi itu, sebelum kematian tadi itu menjemput. Baik. Sampai jam berapa gitu? 6 ya. Fa idza khutira biqalbil 'abdi awwala kulli syai'in, maka ketika telah terlintas dalam hati seorang hamba, maka pertama kali yang harus dilakukan awal syai'in adalah, kata Al-Ghazali dalam pengalaman pribadinya disampaikan, anni ajiduni muna'aman bidurubin minan na'ami atau minan ni'ami. Bisa dibaca na'am, bisa ni'am. Ya, alayya kal hayati wal qudrati wal aqli wal nutri wasairil ma'ani syarifah. Ya. Ni'am itu berbagai nikmat. Minan ni'am. Nikmat dengan na'mah, kenikmatan dunia itu sebenarnya na'mah. Dunia itu na'mat. Kalau kenikmatan sifatnya umum, nikmat akhirat, kenikmatan yang bersifat agama, kenikmatan yang bersifat fisik atau maknawi, itu nikmat. Jadi seperti di sini, sesungguhnya aku telah mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bidurubi ay bi anwa'i minan ni'am alayya, jamu ni'mah. Jadi kata ni'am itu jamak di kata ni'mah. Kalau disebut na'mah itu berarti kenikmatan nisbat dunia.
Jadi ada dalam Quran kan ada itu kata na'mah, ada nikmat dengan nikmat. Seperti hidup, kekuasaan, kekuatan, akal, mampu berbicara, dan wasairil ma'ani syarifah wal ladzah. Banyak juga yang lain-lain dari kenikmatan-kenikmatan itu yang aku terima dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelezatan ya, banyak. Ma'ama yang syarifu anni min durubil madar, kemampuan saya untuk menghindarkan diri dari berbagai macam yang membahayakan dan juga berbagai macam bencana. Nah, wa inna li hadhihi ni'ami mun'iman yutalibuni bi syukri wa hikmati. Karena itu ya, untuk menghadapi nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan oleh Zat yang memberi nikmat, yakni Allah. Yutalibuni bi syukrihi wa hikmatihi, mengharuskan aku untuk melakukan syukur, ya, untuk mengucapkan syukur dan berkhidmat kepadanya yang memberi nikmat itu. Nah, ini pengalaman pribadi yang diungkapkan oleh beliau. Jadi seorang hamba itu pertama-tama ketika dia beribadah, dia berpikir, oh ya, Allah telah berikan nikmat begitu banyak padaku. Utamanya adalah nikmat sehat walafiat, kan? Memberikan saya harta, rezeki, nikmatan yang lain, mampu merasakan manis, asin dan sebagainya. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah yang mesti untuk ya disyukuri kenikmatan itu, dan kita harus berkhidmat kepadanya. Kenapa? Fa in ghafaltu an dzalik fayuzilu anni ni'matahu. Kalau aku lupa terhadap itu, yang demikian itu, yakni bersyukur, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah dari diriku. Jadi ini kan seperti perkataan beliau mengatakan kan, wa'lam anna ni'amillahi ta'ala wa in kanat la tuhsa bi'tibari afrad, kama fi qouli ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dasarnya dari kitab Sirajut Talibin, ya, ada disebutkan di sini bahwa ketahuilah bahwa nikmat-nikmat Allah itu kita dia akan mampu menghitungnya, ya, tidak mampu untuk memperinci satu persatunya, bagaimana yang disfirmankan Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah itu, dipastikan kamu tidak akan mampu menghitung. Begitu. Karena banyak nikmat tadi itu. Inilah. Kalau aku lupa terhadap nikmat-nikmat itu, maka Allah akan cabut nikmat itu. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini ayat paling terkenal ini. Setiap syukuran mesti dibaca ini. Jadi cabut nikmatnya. Terus bagaimana? Wa yudhiquni ba'sahu wa niqmatahu. Dan akhirnya aku merasakan akibat daripada aku lupa terhadap nikmat tadi itu, Allah akan memberikan siksaan kepada. Nikmah. Nikmat jadi nikmah. Nah, bapak-bapak ya, apa namanya? Kalau baca sholat badar itu kan ada ya? Minal afati wan niqmah. Jangan minal afati wan niqmah. Banyak bacanya gitu. Ya, baca apa namanya? Sholawat badar tapi minal afati wan ni'mah. Ya salah. Ni'mah bukan niqmah. Jadi balikan dengan nikmat itu. Itu yang hanya istilahnya bisanya tidak baca langsung tapi hanya dengar
anak-anak kecil misalnya dulu ketika kita belajar mendengar itu akhirnya kita salah dalam mengucapkannya ya. Jadi nikmah jadi nikmah. Minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi alil badri ya Allah itu kan. Nah ini. Wa qad ba'atha ilayya rasulan ayyadahu bil mu'jizatil khariqah lil 'adatil kharijah an maqduril bashar. Dan sungguh telah diutus kepadaku rasul ya yang didukung dengan mukjizat-mukjizat al-khariqah lil 'adah yang di luar kemampuan orang ya secara adat al-kharijah an maqduril bashar. Yang keluar dari kebiasaan manusia. Apa ini mukjizat? Yang dibawa oleh Rasul tadi itu. Wa akhbarani bi anna li rabban jalla dzikruhu. Dan dia telah memberikan kabar kepadaku sesungguhnya saya memiliki Rabb zat yang mendidikkan. Robban, jadi kata Rob itu ya artinya mendidik, yang mengatur, banyak artinya, sehingga ada fakultas yang disebut fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan itu ya. Ini ada Rob. Jadi Allah Rob kita itu yang mengatur kita, yang mendidik kita. Rob. Tidak ada orang yang tidak mengakui Rob. Setan pun mengakui Allah itu Rabb. Ya. Kan dialog setan dengan Allah kan ya Rabbi. Rabb. Jadi ini akhirnya timbul satu istilah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah itu di situ. Ya, Rabb ini bi annali rabban jalla dzikruhu, karena sesungguhnya aku memiliki Tuhan yang mengatur, yang mendidik kami, yang maha agung, yang maha mulia sebutannya, qadiran yang memiliki sifat putra kuasa, aliman yang alim, mengetahui, hayyan yang hidup, muridan yang memiliki kehendak, mutakalliman yang berbicara, yang maha berbicara. Nah, ini siapa? Allah yang disebutkan di sini oleh apa namanya Imam Asy'ari ya, sehingga ini menjadi sebuah apa namanya sebutan sifat wajib bagi Allah yang masuk dalam aqaid seket. Nah dulu mengenai aqaid seket yang ada dalam Aqidatul Awam itu ini masuk ini Imam Asy'ari ya, yang sehingga menjadi keyakinan atau akidahnya para pengikut madhab Asy'ari dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masuk dalam kategori madhab yang dipegang teguh oleh Imam Asy'ari ya, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang dikenal sudah. Sehingga kitab Aqidatul Awam yang dibaca oleh anak-anak kita di pesantren-pesantren atau dulu kelas 4 ibtidaiyah itu belajar akidah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim da'i bil ihsan itu apa namanya Aqidatul Awam. Sehingga kita menghafal aqaid seket. Jadi kita wajib tahu itu aqaid seket. Jangan sampai kita nggak tahu. Anak-anak sekarang sudah jarang. Tapi ada beberapa masjid yang masih saya dengar itu menjelang maghrib baca itu. Wujud kita bako mukhalafatu lil hawadithi. Itu masih ada beberapa masjid. Tapi masih banyak yang ngerti. Itu pun baru menghafal. Belum mendalami itu. Nah ini makanya perlu di situ. Perlu diteruskan pendalaman terhadap hafalan-hafalan masa anak-anak itu. Saya juga mungkin kalau dulu tidak
sekolah berlanjut mungkin ya sekedar hafal itu tapi nggak paham. Tapi dengan pengajian-pengajian macam begini, insya Allah kita bertambah ilmunya, mengerti tentang itu semua. Nah, tadi yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, ya, yang memiliki sifat qadiran aliman hayyan muridan mutakaliman ya'muru wa yanha. Dia memiliki hak prerogatif untuk memerintah dan melarang. Ya. Qadiran ala ayyu'aqiba in asaituh. Dia mampu, dia berkuasa untuk menyiksa jika aku maksiat kepadanya. In asaituh. Wa yuthibu in ata'tuhu. Dan dia berhak untuk memberikan pahala jika aku mentaati. Aliman bi asrari, yang mengetahui apa yang ada dalam dadaku yang rahasia, ya. Wa ma yakhtaliju fi afkari, dan apa yang bergejolak dalam pikiranku. Jadi terlintas dalam pikiran Allah tahu. Wa qad wa'ada, dia yang telah memberikan janji dan juga ancaman. Jadi ancaman dan janji dari Allah itu memang haknya Allah. Ada mengancam dan menjanjikan. Mengancam dengan neraka, menjanjikan surga. Mengancam bagi mereka orang-orang yang maksiat kepadanya, ya, dengan neraka, dan memberikan kabar gembira dengan menjanjikan dengan adanya surga. Wa amara bil tizami qawanini syar'i fayaqau fi qalbihi annahu. Wa amara, dan merintahkan bil tizami qawanini syar'i, dengan melazimkan atau membiasakan atau mewajibkannya dengan qawanin syar'i, hukum-hukum, ya, undang-undang syarak, ya. Fayaqau fi qalbihi, maka tibalah saatnya di situ dalam hatinya, annahu mumkinun, ya, sesuatu itu adalah sangat mungkin, idza istihalata lidzalik fil aqli, yang memungkinkan akal ini untuk melaksanakan fi awwalil badihati, pertama-tama secara spontanitas, ya, min duni tauqifin wala tafakkur, ya, al-fujah. Jadi spontanitas orang itu akan berpikir dalam hatanya, fa yakhafu ala nafsi inda dzalik, dia takut, ada rasa takut dalam dirinya ketika itu. Wa yafza'u, kemudian getar. Fahadha khatirul faza'il ladzi yunabbihul 'abdu wa yulzimul hujjah. Dan disitulah saat hati itu kemudian bergejolak, tumbuh perasaan harus beribadah dan harus terus-menerus melakukan ibadah itu. Itu gejolak dalam hati kita ketika kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala tadi itu zat yang berkuasa untuk menyiksa dan berkuasa memberikan pahala dan seterusnya. Dan tahu kita bahwa Allah telah memberikan hukum-hukum syar'i tadi itu secara jelas, itu aja. Kita harus berhujjah. Wa yaqta'anhul ma'dzirah, kita harus memutuskan dari sesuatu yang udzur, ya. Tidak ada alasan-alasan. Wa yuz'ijuhu ila an-nadhari wal istidlal, dan mengharuskan kita untuk melakukan munadharah, melakukan istidlal dengan cara apa itu, ya, bisunati ala sani kal alim ala wajudihi, ya. Itu gitu. Fa yahtajul 'abdu inda dzalik wa yaqlaqu wa yanzuru fi tarkil khalas wa husulil aman lahu mimma waqa'a bi qalbihi aw sami'a bi udhunihi wa lam yajid fi sabilan siwa an-nadhar bi aqli fi dalail wal istidlal bis sunati 'ala sunni. Jadi disitulah akhirnya timbul satu pemikiran yang ada pada setiap orang, ya. Hatinya bergejolak, ya, untuk bisa memperoleh satu kesimpulan akhir, ya,
Itu kholas. Hasil amalnya. Bagaimana hatinya bisa menutupi dari kekurangan-kekurangannya. Jadi seperti itu. Wa yanzuru ayat ta'ammalu 'abdu. Berpikir, oh iya ya, bagaimana caranya saya ini bisa menutupi gejolak hati saya yang terus-menerus ya, dengan kita mendengar. Nah, ternyata tidak didapatkan situ, falam yajid fi sabila. Tamperleh jalan. Siwan nadhari bi aqli fi dalail istidlal bisan adalah sun. Tidak memperoleh jalan kecuali dengan cara berpikir keras ya, untuk memperoleh dalil-dalil yang istidlal, menggunakan dalil muta'alliqun bin nadhar ya, al-mursyid petunjuk ya. Itu istilahnya lughah ad-dalail muta'alliqun bin nadhar jam'u dilalah, jamak dikata dalil. Di makna dalil wawal al-mursyid. Wastilahan ma yumkinu tawassul bi sahihin nadhar fi ila ilmin aw dhannin naqliyan kana wawal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Jadi untuk mendapatkan solusi dari semua yang bergejolak dalam hati setiap orang dalam mulai dia akan melakukan ibadah itu mesti ada dalil-dalil ya, dan dasar-dasar ya, untuk bisa menjalankan ibadah itu dengan baik, termasuk dengan memperoleh satu kejelasan tentang pemikirannya dia ya. Siapa sebenarnya saya yang menciptakan saya ya. Bisun'ati ala sani liyahsila lahu ilmul yaqin bima huwa maghib. Untuk memperoleh keyakinan bahwa Allah lah yang mesti harus kita ibadahi karena dia adalah zat yang gaib. Wa ya'lamu anna lahu rabban kallafahu wa amaru wa lahu. Dan dia mengetahui sesungguhnya dia punya Tuhan yang memberikan beban kepada dirinya, memberikan perintah dan juga melarang. Jadi memberikan perintah-perintah dan larangan. Nah, fahadhihi awwalu aqabat istaqbalathu fi tariqil ibadah wa hiya aqabatul ilmi wal ma'rifah. Inilah awal daripada ya tanjakan-tanjakan untuk menghadapi jalan ibadah tadi itu, yakni aqabatul ilmi wal ma'rifah. Jadi pos untuk pertama kali adalah aqabatul ilmi wal ma'rifah. Ya ini tanjakan kalau kita mau naik. Dalam ibadah itu ada tanjakan-tanjakan. Nah ini pertama kali yang dilalui orang agar supaya dia benar dalam ibadah adalah pertama adalah mengenal Allah. Ma'rifah. Supaya kita tidak salah kepada siapa kita ini beribadah. Agar supaya kita ini tidak salah, jangan-jangan yang kita ibadahi itu bukan Allah, tapi dunia. Liyakuna minal amri ala basiratin fayakhudha fi qatiha. Supaya kita mengetahui ya, dari perintah-perintahnya, lalu kita bisa menempuhnya. Yang itu pasti. Dengan cara apa? Bi husnin nadhari fid dalaili wa wufurid ta'ammuli wa ta'allumi mas'al min ulama ila akhirah adillahit thariq surujul ummah. Jadi dengan cara memandang dalil-dalil tadi itu, berpikir keras, ya, belajar, bertanya dari ulama-ulama akhirat, ya, apa dalil-dalil untuk menempuh jalan tadi? Yaitu dengan surujul ummah. Ditanya kepada orang yang ahlinya. Siapa? Ya para ulama akhirat tadi itu. Ya surujul ummah, penerang umat ini. Wa qadatil ammah. Dan
menjadi anutan dari seluruh umat. Wallahu a'lam bishawab, karena waktunya telah menuju pada pukul 6, maka kita akhiri dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.